Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan semoga saudara-saudara kita yang tidak diberikan kesempatan seperti kita ini diberikan pula kemudahan dalam beribadah kepada Allah. Saya merasa sedih pada saat setiap salat subuh melihat ada di antara saudara-saudara kita yang harus berjibaku dengan kerasnya dunia. Mereka harus bekerja jauh sebelum salat subuh ini dikumandangkan. Terlebih subuh hari ini sudah memasuki pada pukul 5.23. Maka ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak bisa pergi salat berjamaah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada mereka, suatu hari mereka mempunyai pekerjaan yang dapat meningkatkan keimanan mereka dan bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Maka pada saat Allah menitipkan kepada kita amanah bekerja, maka jadikanlah pekerjaan itu untuk bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat kita mendengarkan suara azan kita masih bisa pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Pengalaman saya pada saat saya berada di Swiss, itu sembahyang itu kalau di Jenewa itu sembahyang Jumat itu harus jam 12 walaupun belum sampai waktunya. Coba bayangkan di mana rasa nikmatnya mereka harus beribadah kepada Allah. Jumat jam 1.45 dikarenakan bekerja di sana breaknya jam 12, maka Jumatnya harus dilaksanakan jam 12. Kalau tidak mereka tidak akan pernah bisa melaksanakan Jumatan. Maka nikmat sekali kita berada di Aceh, beribadah, bisa keliling ke masjid ini, bisa pergi ke masjid sana. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan. Semoga nikmat tersebut senantiasa kita syukuri atas apa yang diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kepada kita semuanya tentang kabar gembira dan kabar duka. Kenapa Rasul menyampaikan tentang ancaman neraka? Agar tidak ada di antara umatnya yang masuk ke dalam neraka, agar tidak ada di antara umatnya yang terpelosok, tergelincir masuk ke dalam neraka. Maka Rasul juga memberitahukan kepada kita kabar gembira, yaitu tentang bagaimana indahnya surga. Kesemuanya ini dikarenakan kecintaan Allah dan Rasulullah SAW kepada kita. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW
dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut dari telaga Kausar. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan bercerita tentang akhir, tentang neraka, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sebagaimana terdapat di dalam Sahih Muslim itu menceritakan bagaimana kondisi manusia terakhir keluar dari neraka. Ini merupakan gambaran kalaulah seandainya kita mau merenungi bagaimana kondisi ini kalau seandainya ini terjadi sama kita. Ini yang harus kita hayati pada saat apa sebenarnya maksud dan tujuan pada saat Rasul menyampaikan hal-hal tentang yang gaib yang tidak bisa kita melihat dengan kasat mata, tidak bisa kita sentuh dengan tangan. Maka hal-hal yang gaib ini merupakan inti daripada keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Hadis sahih yang didapati di dalam kitab Sahih Muslim 1652 nomor hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Ibnu Mas'ud yang diridhai oleh Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, akhiru man yadkhulul jannah rajul, orang yang paling terakhir masuk dalam surga itu adalah orang laki-laki. Ini menandakan kita sudah membahas dalam fase-fase sebelumnya siapa saja orang-orang yang kekal di dalam neraka. Salah satunya itu adalah orang kafir, itu kekal, tidak akan pernah keluar. Jangan terfikirkan nanti neraka itu akan kosong, tidak. Karena kita sudah menjelaskan di sebelum-sebelumnya ada beberapa golongan yang memang kekal di dalam neraka, dan salah satu golongan tersebut yang sudah kita pernah jelaskan, orang yang beriman, istilahnya orang muslim, tapi dia melakukan perbuatan riba, itu kekal dalam neraka. Selain kafir, ya, selain kafir, orang Islam, ya, yang melakukan praktek riba itu kekal di dalam neraka. Dan ini yang kita ceritakan ini adalah orang yang memang harus keluar dari neraka. Kenapa? Karena dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, tidak melakukan amalan-amalan yang membuat dia kekal di dalam neraka. Fahuwa yamshi marra, dan dia itu berjalan. Ini bayangkan, orang tersebut di dalam neraka itu berjalan, sekali-sekali dia berjalan. Wa yakbu marra, ya, habwan, dalam riwayat yang lain itu dikatakan habwan. Habwan itu merangkak, merangkak. Dan saya sudah pernah menjelaskan, barang siapa yang mengetahui fadilah salat subuh berjamaah, dia akan pergi ke masjid ini merangkak. Fadilah salat subuh dan salat isya, orang yang tahu fadilahnya, orang tersebut akan merangkak. Merangkak itu habwan dalam bahasa Arab itu bukan merangkak seperti kita merangkak waktu pramuka dulu, bisa dibantu dengan kaki. Tidak. Habwan itu adalah merangkak dengan tangan, tidak ada kekuatan di kaki. Padahal kalau kita disuruh merangkak di dalam pramuka dulu waktu kami belajar, itu dua-dua, kaki pakai, tangan pakai. Dan belum ada latihan militer. Waktu saya tanya sama teman-teman di AKMI, tidak ada yang merangkak itu dengan tangan saja. Walaupun punya beban rasa mereka latihan itu di AKMI, mereka tetap merangkak dengan kaki dan tangan. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka, sekali-sekali dia jalan, berdubuk jatuh, setelah itu dia merangkak. Dan merangkaknya habwan, dengan tangan, ditariknya dengan tangan. Kenapa? Begitu pedihnya neraka tersebut. Watasfa'uhun nar marra, dan sekali-sekali walaupun dia itu sudah berada dalam neraka, sekali-sekali dia itu dihempas dengan api neraka. Bahasa Aceh, kena emput apui. Lagi dalam api, sekali-sekali lewat lagi api lain, bakar lagi. Ini kondisi
orang yang melakukan perjalanan agar dia bisa keluar dari neraka. Fa iza ma jawazaha iltafat ilaiha, dan apabila dia telah melewati fase bangun, jatuh, terkena api, bakaran api, maka dia menoleh ke belakang. Ditengoknya ke belakang, berapa jauh dia sudah melakukan perjalanan tersebut. Faqala, dan pada saat itu dia mengatakan, Tabarakalladzi najjini minki, sungguh maha suci Allah, maha mulia Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Padahal dia masih di dalam neraka. Namun pada saat itu dia mengatakan, Tabarakalladzi najjini minki, maha mulia engkau ya Allah yang telah menyelamatkanku dari api neraka. Padahal kondisi dia masih di dalam neraka. Laqad a'tani Allah telah memberikan kepadaku syai'an ma a'taitahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Allah telah memberikan kepadaku apa yang tidak pernah diberikan kepada manusia satupun, mulai dari awal sampai dengan akhir. Ini adalah ungkapan rasa terima kasih yang sangat luar biasa. Pada saat seseorang itu dia bisa merangkak kakinya berjalan untuk menjauhi neraka. Kenapa? Karena pada ayat-ayat sebelumnya kita telah membahas, setiap seseorang itu mau keluar dari neraka, maka dia diseret kembali, ditarik kembali oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Maka pada saat kondisi seperti ini, seseorang itu yang ingin keluar dari neraka tidak ditarik lagi, apa yang diucapkan? Maka dia mengucapkan, terpujilah Allah yang telah memberikan kepadaku ma'ata ahadan minal awwalin wal akhirin, apa yang tidak diberikan kepada siapapun mulai dari awal sampai dengan akhir. Maka pada saat itu fatarfa'u lahu syajarah, maka ada sebuah pohon yang tumbuh ini di neraka. Fayaqul ay rabbi adnini min hadhihi syajarah, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada pohon tersebut. Orang tersebut begitu melihat ada sebuah pohon di dalam neraka, dia meminta kepada Allah agar bisa mendekati pohon tersebut. Untuk apa? Fala astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha, agar aku dapat bernaung di bawah pohon tersebut dan aku dapat meminum air di bawah pohon tersebut. Kira-kira pohon apa? Tidak ada yang penjelasannya, dan ini bukan pohon kelapa. Kalau pohon kelapa harus dikupas lagi untuk minum airnya. Tapi ini ada sebuah pohon di dalam neraka yang pohon itu tumbuh, dan orang yang terakhir keluar dari neraka tersebut menginginkan supaya bisa menggapai pohon tersebut. Pada saat dia menggapai pohon tersebut, dia bisa berteduh. Ini dalam neraka. Bisa berteduh di bawah pohon tersebut, dan dia bisa minum air dari pohon tersebut. Fayaqulullahu azza wa jalla, pada saat itu Allah berfirman, ya ibnu Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Pada saat itu Allah menanyakan kepada orang tersebut, kalau seandainya aku memberikan permintaanmu, apakah engkau akan meminta permintaan lain? Ini ditanyakan oleh Allah kepada orang tersebut. Maka orang tersebut menjawab, fayaqulu la, tidak wahai Allah, la ya Rabb, wa yu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha, aku tidak akan meminta permintaan apapun lain, dekatkan aku saja dengan pohon tersebut dan aku bisa berlindung, bernaung di bawah pohon tersebut, dan aku bisa meminum air di situ. Wa rabbuhu ya'dhiruhu, dan pada saat itu Allah memberikan permintaan dia, mengabulkan permintaannya.
li'annahu yara ma la sabran lahu alaihi, dikarenakan Allah melihat ketidaksabaran yang ada pada diri orang tersebut. Allah kasihan melihat hambanya meminta yang penuh dengan harapan agar apa? Agar bisa bernaung di bawah pohon, dan pohon itu masih di dalam neraka. Fayudnihi minha fayastadhillu bi dhilliha wa yashrabu min ma'iha summa tarfa'u syajarah lahu min ahsani min al-awwal. Sehingga apa? Orang tersebut sampai kepada pohon tersebut dan dia bernaung di bawah pohon tersebut dan dia bisa minum dari pohon tersebut. Kemudian orang tersebut melihat lagi di depannya ada pohon yang jauh lebih indah dari pohon yang dia dapati ini. Maka pada saat itu orang tersebut meminta lagi kepada Allah. Fayaqulu ay rabbi adnini min hadhihi la ashraba min ma'iha wa astadillu bi dhilliha. Wahai Allah, aku melihat di depan sana ada jauh yang lebih indah pohonnya. Dekatkanlah aku ke sana agar aku bisa bernaung di bawah pohon tersebut dan bisa meminum dari air di pohon tersebut. Padahal tadi sudah berjanji kepada Allah. Allah menanyakan, kalau ku kabulkan permintaanmu ini, apakah engkau akan meminta lagi permintaan yang lain? Tidak. Namun begitu dia melihat ada di depan sana pohon yang jauh lebih indah dari pohon yang awal, maka dia meminta lagi kepada Allah. Maka pada saat itu Allah mengatakan, fayaqulu la as'aluka ghairaha, fayaqulu ya ibnu Adam alam tu'ahidni alla tas'alni ghairaha. Wahai ibnu Adam, bukankah kamu tadi sudah berjanji tidak akan meminta kepadaku apapun lagi? Fayaqulu la'alli in adzaituka minha sa'altani ghairaha. Kalau aku berikan ini juga kepadamu, apakah kamu mau meminta? Apakah kamu akan meminta permintaan yang lain lagi? Fayu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha wa rabbuhu ya'firuhu. Dan dia berjanji kepada Allah tidak akan meminta permintaan yang lain setelah Allah mengabulkan dia untuk bisa bernaung di pohon yang di depan itu sehingga dia bisa berteduh dan meminum airnya. Fayaqulu ya ibna Adam alam tu'ahidni alla tas'alni ghairaha? Qala bala ya rabbi hadhihi al-as'ilah ghairaha wa rabbuhu ya'tadhiruhu li'annahu yara ma la sabra alayhi fayudnihi minha fa idza arnahu minhu fayasma'u aswata ahli jannah fayaqulu ay wa rabbi wa adkhilna. Pada saat dia melihat pohon yang lebih indah lagi itu, dia sudah sangat dekat dengan surga. Pada saat itu orang tersebut meminta lagi kepada Allah untuk bisa dekat dengan pintu surga. Kenapa? Karena dia sudah melihat ada pintu surga. Maka pada saat itu Allah bertanya lagi, kalau kukabulkan permintaanmu ini, apakah engkau meminta lagi kepadaku permintaan yang lain? Tidak ya Allah, dekatkan saja aku dengan pintu surga itu. Nah pada saat orang tersebut dekat dengan pintu surga dan dia mendengar ada suara di dalam surga, maka pada saat itu dia meminta kepada Allah. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, aku mendengarkan ada suara manusia di dalam surga, maka berikanlah aku izin untuk masuk ke dalam surga. Ini adalah permintaan dari orang tersebut. Fayaqulu ya ibna Adam ma yusbiruni minka ayardika an a'tiyaku dunya wa mislaha? Qala ya Rabb atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Pada saat dia minta untuk masuk ke dalam surga, maka Allah mengatakan, aku sebenarnya enggak sabar lagi ingin memasukkanmu ke dalam surga. Itu yang dikatakan oleh Allah. Maka pada saat itu orang tersebut sangat-sangat terpukul pada saat mendengarkan ucapan dari Allah tersebut, sehingga dia mengatakan, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Apakah engkau mengolok-olokku wahai Allah akan memasukkanku ke dalam surga?
sedangkan engkau adalah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan jagat raya, Tuhan alam semesta. Orang tersebut tidak bisa membayangkan perjalanan dia dari awal merangkak di dalam neraka, meminta sedikit demi sedikit, dan semua itu dipenuhi oleh Allah, diberikan oleh Allah kesempatan dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu pohon yang lebih indah ke pohon yang lain yang jauh lebih indah, sehingga dia mendekati dengan pintu surga. Pada saat dia sampai di pintu surga, maka dia mendengarkan suara manusia di dalam surga, ada suara orang di dalam surga. Maka dia meminta kepada Allah, dan Allah menjawab, sebenarnya aku tidak sabar lagi ingin memasukkanmu ke dalam surga. Maka pada saat itu orang tersebut mengatakan, apakah engkau mempermainkanku ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Kenapa? Karena dia tidak mempunyai rasa percaya diri. Dia sangat kaget. Apakah ini main-main saja? Allah mengatakan sebenarnya aku ingin memasukkanmu ke dalam surga. Maka pada saat itu Allah tersenyum, sehingga pada saat itu Ibnu Mas'ud menjelaskan, ala tas'aluni mimma adhaq. Ibnu Mas'ud pada saat menceritakan hadis tersebut, beliau itu tertawa sehingga nampak giginya, dan beliau menanyakan kepada orang-orang yang mendengarkan hadis tersebut diriwayatkan, kenapa kalian tidak menanyakan aku tertawa? Ini yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud kepada orang-orang yang mendengarkan hadis tersebut. Lalu orang-orang tersebut menanyakan, kenapa engkau tertawa oleh Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa pada saat meriwayatkan hadis ini, mengungkapkan bagaimana bahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membayangkan kondisi orang yang paling terakhir keluar dari dalam neraka. Bahagia yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah melihat, karena Rasul melihat, Allah tertawa pada saat dialog orang yang terakhir keluar dari neraka ini dengan mengatakan, apakah engkau mengolok-olokku wahai Allah? Apakah engkau menertawakanku ya Allah? Padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka ini adalah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jangan pernah berhenti meminta kepada Allah. Lihatlah bagaimana kondisi orang yang di dalam neraka saja, itu Allah berikan, Allah kabulkan semua permintaannya. Dari satu titik ke titik yang lain dia merangkak, tidak sanggup berjalan dia merangkak. Dan selama orang tersebut meminta, maka permintaan tersebut akan diberikan oleh Allah. Ini sebenarnya yang harus kita amalkan hari ini. Jangan pernah kita berhenti untuk meminta kepada Allah. Kita minta agar apa? Agar kita, zuriat kita, keturunan kita tidak ada satupun yang mengalami seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini. Maka itu pentingnya kita meminta, mengadahkan tangan kita kepada Allah. Pintalah agar apa? Agar kita dan zuriat kita tidak ada satupun yang menjadi penghuni neraka. Bayangkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, betapa susahnya orang tua mendidik kita, membesarkan kita. Namun seorang anak itu tidak pernah mengadahkan tangannya untuk meminta agar apa? Agar orang tuanya tidak diazab di dalam kubur, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan ada di antara anak yang menyalahkan orang tuanya. Orang tuanya itu tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Padahal dulu dia tidak pernah ikut pengajian. Kenapa? Karena sibuk mencari rezeki untuk membesarkan anaknya. Maka tugas seorang anak pada saat dia melihat kondisi orang tuanya yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, pinta kepada Allah agar orang tuanya diberikan hidayah, agar orang tuanya tidak dimasukkan ke dalam kondisi orang-orang yang terakhir keluar dalam neraka. Indah sekali meminta kepada Allah, indah sekali. Bahkan
Orang yang di dalam neraka pun Allah berikan, Allah kabulkan permintaan. Bayangkan apalagi kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di dunia ini. Cukup banyak Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, orang yang menceritakan bagaimana kisah perjalanan hidupnya kepada saya. Cukup banyak, saya banyak mendengarkan. Ada orang yang memang penuh dengan kemaksiatan. Dulu masa lalunya, masa mudanya penuh dengan kegelapan. Allah tidak mencabut nyawa. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepadanya. Ada di antara mereka pergi bersama-sama pada saat melakukan kemaksiatan, tapi yang dicabut nyawa temannya, dan dia menjadi saksi hidup. Pergi sama-sama bermaksiat, yang dicabut nyawa adalah temannya. Seharusnya ini adalah pelajaran penting kepada kita semua. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, kesehatan. Kesehatan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Umur panjang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Agar apa? Agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Agar kita tidak seperti teman kita yang sudah diambil nyawanya dan dia belum sempat bertobat kepada Allah. Ada di antara saudara-saudara kita, dulunya dia saleh sekali, baik sekali, tapi dikarenakan godaan dunia, dia melenceng. Akhir hayatnya tidak baik. Ada orang yang dulunya tidak baik, bermaksiat, namun di akhir hayatnya dia sempat taubat dan dia sangat saleh. Ini adalah perjalanan hidup. Maka senantiasalah meminta kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar diberikan istiqamah iman kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mintalah kepada Allah agar apa? Agar kita dan zuriat kita, keturunan kita tidak ada satupun yang reunian, yang buat reuni di dalam neraka. Ini yang harus kita mintakan kepada Allah, agar tidak ada satupun jamaah kita, saudara-saudara kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.